Hai guys, kali ini kita akan membahas mengenai lembaga keuangan. Mau tahu lembaga keuangan itu apa? Tonton kelanjutannya ya. Lembaga keuangan Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Sejarah perbankan. Pada zaman Babilonia, Yunani, dan Romawi, diduga usaha perbankan telah memegang peranan dalam lalu lintas perdagangan. Tugas bank waktu itu lebih bersifat tukar-menukar uang, sehingga orang yang melakukannya disebut pedagang uang. Pada umumnya, pekerjaan pedagang uang hanyalah perantara menukarkan mata uang asing dengan mata uang negara sendiri atau sebaliknya. Kemudian, usaha ini berkembang dengan menerima tabungan, menitipkan, ataupun meminjamkan uang dengan memungut bunga pinjaman. Pengertian bank. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Setelah melihat penjelasan mengenai bank, di sini ada juga prinsip-prinsip perbankan di Indonesia. Yang pertama, prinsip kehati-hatian, yang kedua prinsip kepercayaan, yang ketiga prinsip kerahasiaan, dan yang keempat prinsip mengenal nasabah. Berikut adalah jenis-jenis bank dan penjelasannya. Bank sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Bank pengkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jenis bank menurut kepemilikannya. 1. Bank milik negara. 2. Bank milik pemerintah daerah. 3. Bank milik swasta nasional. 4. Bank milik asing. 5. Bank campuran. Jenis bank menurut bentuk hukumnya. Menurut bentuk hukumnya, bank dikelompokkan menjadi bank berbentuk perseroan terbatas PT, firma atau FA, badan usaha perseorangan, dan koperasi. Jenis bank berdasarkan kegiatan operasionalnya. A. Bank konvensional. Bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. B. Bank syariah. Bank syariah adalah bank dengan prinsip syariah, yaitu bank yang bekerja atas dasar hukum Islam. Produk-produk perbankan. 1. Kredit pasif. Kredit pasif merupakan layanan yang disediakan oleh bank berupa kegiatan menghimpun dana dalam berbagai produk seperti berikut. A. Giro. B. Deposito berjangka. C. Sertifikat deposito. D. Tabungan. E. Deposit on call. F. Deposit automatis rollover. 2. Kredit aktif. Kredit aktif adalah kegiatan usaha bank untuk menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit maupun bentuk lainnya. Berikut ini contoh kredit aktif. A. Kredit rekening koran. B. Kredit
reimburse. C. Kredit akses. D. Kredit dokumenter. E. Kredit dengan jaminan surat-surat berharga. 3. Jasa perbankan. Bank memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat, antara lain jual beli valuta asing, jasa penyimpanan, pengiriman atau transfer uang, pemberian jaminan, kartu kredit, cek perjalanan, inkaso, ATM, kartu debit, dan diskonto. Industri keuangan non-bank. Apa itu industri keuangan non-bank? Industri keuangan non-bank adalah lembaga yang berperan penting dalam penghimpunan dana, penerbitan surat berharga, hingga penyaluran dana investasi di berbagai perusahaan. Fungsi industri keuangan non-bank. Selain menghimpun dan menyalurkan dana, industri keuangan non-bank memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, menghimpun dana masyarakat serta mengeluarkan surat berharga. Yang kedua, memberi layanan penyertaan modal ke perusahaan maupun proyek-proyek tertentu dalam jangka waktu sementara sebelum diperjualbelikan ke pasar modal. Yang ketiga, memberi permodalan kepada masyarakat ekonomi menengah ke bawah sehingga mereka mampu membangun usaha. Yang keempat, menjadi perantara antara perusahaan di Indonesia dengan pemerintah agar mendapat kelancaran permodalan. Yang kelima, sebagai perantara mencari tenaga ahli dan nasihat profesional. Dan yang keenam, memperluas sumber pendanaan usaha di sektor swasta. Prinsip industri keuangan non-bank. Saat menjalankan usahanya, industri keuangan non-bank wajib memegang prinsip sebagai berikut. Yang pertama, melaporkan tiap transaksi mencurigakan, misalnya transaksi dalam jumlah tidak wajar di luar kebiasaan nasabah sehingga dicurigai sebagai tindakan pencucian uang atau pendanaan untuk terorisme. Yang kedua, harus mengenal latar belakang nasabah, identitas, saldo dalam rekening, hingga kebiasaan transaksi. Kelebihan dan kekurangan industri keuangan non-bank. Yang pertama, ada kelebihan industri keuangan non-bank, yaitu syarat-syarat untuk memperoleh pinjaman lebih ringan. Proses pencairan dana lebih cepat dan mudah. Pengajuannya dapat dilakukan secara online melalui aplikasi atau website. Kredit yang diberikan biasanya tanpa agunan atau KTA. Sebagian besar industri keuangan non-bank tidak memeriksa terlebih dahulu riwayat pinjaman nasabahnya. Yang kedua, ada kekurangan industri keuangan non-bank. Rendahnya deposito dan tanpa adanya agunan membuat suku bunga cukup tinggi. Tenornya singkat, terdapat biaya tambahan, keamanannya tidak sekuat bank. Plafon pinjaman biasanya lebih kecil daripada bank. E. Jenis industri keuangan non-bank. 1. Perusahaan asuransi. Asuransi adalah suatu perjanjian antara tertanggung dan penanggung untuk merundingkan kerugian yang diderita tertanggung setelah ia menyepakati pembayaran uang yang disebut premi. Produk asuransi meliputi berikut ini. A. Asuransi kerugian. Asuransi ini menutup pertanggungan untuk kerugian karena kerusakan atau kemusnahan harta benda yang dipertanggungkan karena sebab-sebab atau kejadian yang dipertanggungkan, sebab-sebab atau bahaya-bahaya yang disebut dalam kontrak atau polis asuransi. B. Asuransi jiwa. Asuransi ini menutup pertanggungan untuk membayarkan sejumlah santunan karena meninggal atau tetap hidupnya seseorang dalam jangka waktu pertanggungan.
dana pensiun. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Pengertian dan jenis lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang memberikan pembiayaan dengan cara menyediakan barang modal atau dana melalui sistem angsuran. Berdasarkan Perpres RI Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan, berikut 3 jenis lembaga pembiayaan. Yang pertama, perusahaan pembiayaan. Perusahaan merupakan lembaga pembiayaan yang dibentuk untuk melaksanakan leasing, pembiayaan konsumen, anjak piutang, serta usaha kartu kredit. A. Leasing. Leasing adalah bentuk aktivitas usaha dalam bentuk barang modal yang dilakukan melalui hak opsi ataupun tanpa hak opsi dalam kurun waktu sesuai kesepakatan. B. Pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen merupakan aktivitas pembiayaan dengan menyediakan barang sesuai kebutuhan, contohnya elektronik, kendaraan bermotor, dan rumah bagi konsumen dengan cara dicicil. Yang C. Factoring. Factoring atau anjak piutang merupakan kegiatan pembiayaan berupa pembelian piutang dagang sebuah perusahaan dalam jangka pendek. D. Usaha kartu kredit. Usaha kartu kredit adalah aktivitas pembiayaan pembelian barang atau jasa memakai kartu kredit. 2. Perusahaan modal Ventura. Venture Capital Company atau perusahaan modal. Ventura berfokus pada penyertaan modal suatu perusahaan, investa company, dalam kurun waktu sesuai kesepakatan tanpa agunan. 3. Perusahaan pembiayaan infrastruktur dibentuk guna menyediakan dana bagi proyek-proyek infrastruktur. Aktivitas perusahaan ini meliputi direct lending, memberi pinjaman langsung untuk pembiayaan infrastruktur, refinancing proyek infrastruktur, dan subordinated loans, pinjaman subordinasi. 4. Lembaga jasa keuangan khusus. Lembaga keuangan khusus terdiri atas beberapa lembaga atau perusahaan yang dibentuk atau didirikan untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat khusus, umumnya berkaitan dengan upaya mendukung program pemerintah bagi kesejahteraan masyarakat. Perusahaan pergadaian. Kegiatan usaha utama perusahaan pergadaian meliputi 1. Penyaluran uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum gadai. Yang kedua, penyaluran uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan fidusia. Yang ketiga, pelayanan jasa titipan barang berharga dan atau yang keempat, pelayanan jasa taksiran. Lembaga penjamin. Lembaga penjamin pada saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang penjaminan dengan tujuan yang pertama, menunjang kebijakan pemerintah terutama dalam rangka membantu usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk mengakses pendanaan dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Yang kedua, meningkatkan akses bagi dunia usaha. Yang ketiga, mendorong tumbuhnya pembiayaan dan terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan sektor ekonomi strategis. Yang keempat, meningkatkan kemampuan produksi nasional yang berdaya saing tinggi dan yang memiliki keunggulan untuk ekspor. Yang kelima, mendukung tumbuhnya perekonomian nasional
Dan yang keenam, meningkatkan tingkat inklusivitas keuangan nasional. Sekian video penjelasan mengenai lembaga keuangan. Terima kasih telah menonton video ini. And bye!